Liburan. Dan diawali selalu dengan doa bersama. Terus lanjut ke pagi sore. Dan di pagi sore ada ulta Bang Johan. Lanjut kita ke villa. Dan di villa ada Johan Cup, games malam, tukar kado, jam bebas, game pagi, makan siang, doa bersama, dan balik ke Johan Garage. Akan pulang dan pergi. Amin. Semoga acara hari ini sukses dan happy semua, oke? Amin. Berdoa dimulai. Oh my God, bro. Oh, hell no, man. What? Johan Garage! Jos and Jospa! Oke, jadi kita lagi test drive motor yang biasa. Bukan. Kita lagi liburan, guys. Kerja mulu, anjay. Johan Garage, Ali Bubut Superstar, masih longebul, kita bikin lancar. Jos and Jospar, we raise the bar. No pen face, skill sejati yang benar. Johan Garage, Ali Bubut Superstar, masih longebul, kita bikin lancar. Jos and Jospar, we raise the bar. No pen face, skill sejati yang benar. Nganggeng jalan, power makin naik, motor lo garang tapi Kagak jelas banget. Sementara motor-motor ini pada nih, buset tuh keren-keren banget ini nih. Ini Suzuki Thunder berapa? 600 cc ini. Ini Suzuki Thunder 600 cc. Ini Vario berapa? Berapa pik? Vario lu pik? 250 ya? 250 cc. Ya buat lu yang sering ke puncak, lu udah bosen lah lihat jalan kayak gini mah. Dadah dulu dong. Gimana kita, Bang? Giling. Masa kerja mulu ya? Masa making mulu sih? Iya ke Mas Mul? Buset. Gilang, lu jangan bawa nasi sendiri lu. JP. Gimana perjalanan tadi? Sangat memantapkan. Anjay. Walaupun ekstrim, guys. Iya, walaupun Buset. dompet hilang ya. Walaupun dompet hilang, kadang-kadang ngaruh. Nggak ngaruh, coba tuh. Dompet hilang nggak ngaruh deh dong. Oke, ini dia. Anjas. Anjas. Ya biasa guys, kalau misalnya jadi videografer atau fotografer ya kayak gini guys ya. Udah pasti nih, ayo guys. Gaya bang. Tuh 2, 3. Tuh 2.
Ntar guys, gue foto dia beneran. Oke guys, jadi kita udah nyampe nih di Villa Fortuna Puncak Bogor. Mantap. Di sini kita baru datang dan ini langsung one on one. Kita lihat aksinya guys. Wush. Anjay. Oke. Bagian sini ada parkiran. Udah sih, gitu-gitu aja. JP. Kemana? Ayo. Ayo 2000 pertama ayo. Ngapain kita Mas Hen? Kita akan melaksanakan kegiatan. Pokoknya hari ini kita nggak ada bongkar-bongkar mesin. Ada, kita sekarang waktunya Refreshing. Refreshing guys. Yoi. Terus rencana nanti malam kita mau ngapain? Bukan nanti malam, nanti sore dulu. Futsal lah guys. Futsal. Kita ada turnamen cup dari Johan guys. Dapatkan hadiah sekitar 5 juta. By the way ini kita di Bali tadi gimana perjalanan ke sini? Sangat-sangat kacau ya guys. Kacau karena jalannya belum bagus. Ini ada Pak Bang Dedi, Rona. tolong Pak Dedi. Kan kita di Bali. Diam-diam ini. Ceritanya di Bali nih kita. Soropapan, Parikpapan. Cakep. Soropapan di atas perahu. Cakep. Suruh makan dia makan. Cakep. Suruh membaca dia ketawa. Cakep. Suruh membaca dia ketawa. Biar jitsing. Wes. Ini udah tadi udah. Ya udah. Gua terus lu. Ya udah. Anjir. Ini dia. Nah, ini dia pertama kali nih muncul di Buang aja sembarangan di depan. Kalau ada peraturan tuh denda. Ya. Ya. Kalau denda lu nanggung ya. Epul. Yo, Johan Garage di jalur kompetisi. Jos Neng Jos Par kualitas prestasi. Mana sih? Gila. Ini nggak ada lawannya nih. Gimana cara mainnya bang? Cara mainnya gimana? Sorok-sorok aja pokoknya. Kuda-kuda. Ya. Kuda-kuda. Udah prepare banget itu. Wah. Bapak panitia udah siap? Udah siap. Pokoknya gua harus juara 1. Ada hadiahnya nih. Wah, tenang aja. Umroh. Satu tim ntar. Masya Allah, amin. Oke guys, jadi ini kondisi sebelum kita tuh mulai Johan Cup kita. Ada Bang Adang di sini udah bersiap-siap dengan sepatunya dan juga dia jadi kiper guys, menjadi kiper.
Bang mau lo jadi apa bang? Kiper. Jadi kiper juga, menjadi kiper. Bang Ajis jadi apa bang Ajis? Jadi wasit. Wasit. Ya. Nggak ada, wasitnya Nanta. Wasitnya admin kita guys. Ayo Nando, buat aja langsung. Oke dia aja. Lari. Gas. Selebrasi dong, selebrasi. Ada botol itu nanti kan digelindingin nih ke sini. Nah, kalau misalnya digelindingin di deket sini, ini ada toleransi ya, kayak di sini masih kena lah. Di sini sejajar kena. Tapi kalau misalnya udah kayak lebih ke tengah atau lebih ke, nah ini gini nih. Kalau misalnya di sini nih, ini udah nggak kena. Tapi kalau segini masih kena lah, ya kan? Jadi toleransi itu segini guys. Kita lihat siapa yang bakal menang. Kaum cowok-cowok kita bakal lebih menantang. Apa nanti lombanya? Anaknya Mas Pep udah bisa mainin Lombanya kardio. cowok-cowok panjat tebing tapi nggak pakai pengaman. Oke. Nggak pakai tali. Oke, ini itu dia. Gasken. Coba. Coba gue ya. Yang lihat duit jelas lo. Bang, katanya dia pada mau nih sekarang sarung tuh. Tadi ditanyain tengah-tengah udah capek. Nah, kita coba nih. Dah, coba dulu toh. Nah, goceng, Jo. Nah, ini buat cewek dulu, guys. Buat cowok itu nanti jauh lebih menantang. Nah, kalau misalnya nih yang cewek itu nggak ada yang dapat yang ini, nanti kita bakal yang cowok-cowoknya, guys. Sini dong. Ya mohon maaf ini mah.
Yang lagi pada berdoa ini. Yuk. Gocek. Cepat. What the hell? Gimana bang, mau ikutan nggak? Mantap, ikut dong. Yes. Let's go. Gas kencengin. Iya. Anggi. Iya. Kocak. Berarti udah ya, Ayang, nggak ngikut lagi kan? Udah. Nggak ngikut lagi. Udah ketiga juga ya? Nggak, belum ini baru kedua. Ini baru kedua. Ayo. Pelan tapi pasti. Hakim garis gimana hakim garis? Dapat. Pelan tapi pasti. Jajan. Ayo ganti. Sayang. Gocak. Fajar. Adil, jadi ini Fadil pulang panakan. Gocap, cepet. Ya ojek nih kasihan terakhir. Siapa tahu rezeki lo. Iya 300 Bu Bos. 300. Wah, ini ya. Masa ya. Woi, oke woi. Opik. Iya. Joget dulu. Selebrasi dong. Balik modal. Udah Cing ambil dulu aja. Nomor 3. 3. Anjay. Jangan dibuka dulu ya. Oke. Bukanya bareng-bareng. Dia siapa namanya? Hilman. Nomor 4. 4. Ronald nomor 4. Ponga. Oh, ini nasi uduk ini. Buset berat. 5. Batu bata. Hati-hati, sabun. 5 guys. Ambil sendiri ya. Black boy. Oke. 6. Nah ini guys, mekaniknya sendiri aja di villa nih masih nontonin servisan dia sendiri guys. Nontonnya kayak Johan Garrett official di YouTube aja. 20 nih. Gue juga nggak pengen nontonin ya. Lumayan cemilan buat di kantor. Anjas. Gue dagang masker. Anjing. Buat minum. Siapa ini? Pegang. Enggak. Cukup. Wih anjay, dompet. Siapa nih?
Siapa ini dia? Ini sama apaan anjay? What the hell? Nah, ini susah banget mukanya, udah kecil. Susah banget mukanya. Sembako. Sembako, Cok. Oke, kita bedah kadonya Topik, guys. Sama 2.000. Ini 2.000-an, 4.000. 4.000. Jadi berapa ini? Ini 4.000 nih goceng nih. Dibelinya di Madura semua nih, brengsek nih. Iya. 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Nah ini 150 nih. 22 sama 32.000 lah ya. 32.000. Oke guys, ini siapapun yang ngaduin ini. Ini siapa yang ngaduin ini, Cok? Tahu kan. Gua beli satu, Pik. Oke guys, kado gua didapatkan oleh Bocil Hilmi, anjay. Karena gua tahu kan di sini butuh sendal guys ya. Di sini tuh butuh sendal guys. Gede banget lagi tapi. Lo. Betul ini hadiah gue ya guys. 300 mili. Apa itu? Beras nih, gue dapet beras anjir. Beras. Anjay, termos. Termos, siap. Pas banget, Cok. Pas banget, ini yang gue butuhkan. Apa? Hadiahnya Bu Bos? Buset. Misalnya tebel tuh sejuta tuh. Buset. Tiga kali putaran ya, buat nyari juara. Jadi misalkan ini nih, kita ambil dulu satu, yang menang siapa? Satu grup. Nanti dia melawan lagi di putaran. 2, 3. Yo, langsung. Wih, cepet banget ini guys. Ya. Terus. Ya. Deh, boy. Ayo. Ayo. Iya, siapa duluan ini? Ini satu. Ya, ini duluan. Bang Haji, tadi pakai strategi apa Bang Haji? 4-3-1. Tapi tetap kalah sama Arab. Kebetulan semalam ada bola guys ya, Indonesia lawan Arab. Oke, ini pemenang ketiga, kita cari lagi. Yo. Dua nih. Ayo ini menang ini. Ayo balap. Ya. Siap Bang? Siap. Bang udah siap Bang? Siap. Final nih guys, final. Udah. Langsung ini, ayo langsung. Gerakan badannya. Iya.
lagi. Buset. Ini cepet banget ini. Satu. Lanjut. Lanjut. Gak apa-apa. Oper. Ini kelas. Langkahnya yang jauh, langkahnya. Oke guys, jadi tim C jadi juara yang kloter pertama. Ini kita cari 2 pemenang lagi sama kayak di pertandingan sebelumnya nih, yang oper sarung. Jadi kita cari dua ini lagi. Ini kita berat ini. Buset, ini cepat bener ini. Ayo, Bang Adam. Ayo. Sampai itu, ayo dikit lagi. Ya, udah. Ini ada orang pertama kan yang ngambil karet, orang kedua, orang ketiga, orang keempat, orang kelima. Orang kelima itu yang bagian Naro. berarti ada jarak bebas ya berdua. Iya. Iya. Buruan. Iya. 2 menit lagi. Lagi. Iya. Enggak. Lari. Udah. 13, 14, 15, 16, 17, Yang dikantongin bilang 18, 19. Jo, maju. Beneran udah ada tekanan baru ya. Serius. Sampai 19. Hitungannya juara pertama ini mah. Kalau aja. 13, 14, 15, 16. Beda 3, Bro. Ini banyak 2. Banyak ini. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Menang ya? Ini ya? Tuh, 2 tuh. Kalau 2 enggak jatuh 19. 3. Ini jatuh tadi. 3 kan? Ini berapa menangnya? Kita menang guys. Main karet juara 1 F number 1. Yes, number 1. Langsung. Gimana Padang lombanya? Alhamdulillah kawan, ada tenaganya. Keringat? Mana? Alhamdulillah. Oke, mantap. Lu harus ikut lomba memalukan. Memalukan. Menang lu. Ya, gaskeun. Kita udah di penghujung acara yang dimana kita tuh setiap tahunnya bakalan ngadain family gathering ini. Gue tuh ngadain ini tuh buat ngikatin kebersamaan kepada biar pada solid. Semoga Johan Geres tuh bisa
berkembang lebih besar. Amin. Lebih jaya. Amin. Lebih jaya, jaya. Amin. Paling itu aja sih yang bisa gue sampaikan. Johan Garret. Jos kayak Jos, Pak. Juara 3 itu dari tim F yang berisi Arul, Egek, Gocil, Kini. Perwakilan. Buset. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bapak Haji. Semalam mirip dia. Tahajud dulu. Ya. Indonesia makanya bisa 3-2 doang. Oke. Orang kenceng mirip tuh. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3, 2, 1. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Akhirnya kecipratan. 1, 2, 3. Saya lagi. Lalu 1, 2, 3. selesai. Oke. Johan Garret. Oke guys, kita arah balik guys, tapi kita belum balik, kita ngopi dulu guys. Nggak ada acara-acara kita tuh sepele-sepele. Ini kita berhenti di sini tuh karena mengantisipasi guys ya, orang-orang yang ketinggalan tuh takutnya nggak kuat nanjak ke sini. Soalnya beberapa pengalaman tuh tanjakan ini susah ya. Tanjakan ini emang susah. Susah bang, motor gua aja nyampe Anden. Iya. Walaupun Walaupun udah apa? udah biasa nanjak. Oke, ini tim ganjel kita udah menyiapkan batu. Kalau misalnya ada yang nanti apa mogok di sini ya, Iya. ada yang nggak bisa nanjak, Kan kita ganjil pakai batu. kita ganjel pakai batu. Memang udah disiapin juga nih. Oke. Cuman sering sini. Kamu udah sering gitu, kayak sering banget gitu. Sering banget. Aspek tabrak Pik. Buat ini Maki ya? Buat ya. Ini mobil siapa? Pengian. Pengen. Buset. Kenaikan. Siapa Ki? Oke, buat Bang Johan, kita punya pertanyaan nih Bang. Gimana rasanya ngelihat Johan Garret tuh yang Bang Johan rintis dari awal sampai bisa ada di titik ini tuh gimana perasaannya Bang? Ya kalau dibilangin perasaannya pasti senang, bahagia. Ya, tapi dalam mencapai hal itu tuh kita ngalamin hal-hal yang banyak lika-likunya lah. Dari sebelumnya tuh, dulu tuh masih inget tuh
gua tuh ya buka bengkel tuh ngerasain nambel ban gimana, terus ya nyervis segala macam gimana. Awal mula tuh nggak suka seperti itu, ngerjain motor-motor seperti itu nggak suka. Sukanya tuh dunianya balap, suka balap liar, main di mana. Wah, lama-lama kok kayaknya gini-gini aja, balapan hanya mencari nama, hobi lah, tuh hobi, bener hobi. Masih masa muda tuh mencari nama kalau dibilang. Mikir-mikir ke depan kan, dari hobi itu ya kita punya kawan lah banyak, kita buka servis segala macem. Dari pertama servis itu kita mikirin tuh yang di bengkel sini pada nggak ada tuh, gua harus ada nih. Kira-kira apa nih? Dulu tuh alat scanner, bengkel-bengkel sini tuh nggak ada. Gua udah punya, gue pelajarin scan segala macem. Ya mempelajarin itu ya belajar, ya otodidak gimana, perlahan-lahan lah. Terus kedepannya mikir lagi. Kayak contoh, kalau ngebubut, ke tukang bubut lama banget ya. Wah, gue harus punya mesin bubut. Itu belum mesin bubut tuh nggak bisa ngapa-ngapain. Mesinnya doang tuh ada. Dikerjain tuh nggak ngerti nih caranya gimana. Ya untung punya temen nih, mau ngajarin. Udah dari situ rintis pelan-pelan. Sekarang bubutan udah punya sendiri. Sampai saat inilah dari anak buah cuman 1, 2. Sekarang mungkin bisa dihitung tuh ada kisaran 30 ke atas, bahkan 40. Nah, itu pencapaian yang sangat-sangat ya di luar nalar sih kalau gue bilang mah. Ya alhamdulillah, karena gue selalu bilang tuh sama anak-anak bagian toko, bubut, bengkel, ya gimana caranya kita kerja, jujur lah. Contoh kalau di bengkel rusaknya apa, seru kasih tahu, jelasin sampai sejelas-jelasnya tuh konsumen, sampai jelas-jelasnya. Pokoknya bubutan segala macem, gimana caranya QC-nya diunjukin. Nah, walaupun seperti itu juga masih tetap ada kelewat, namanya manusia ya. Tapi masalah kelewat itu selalu ada masalah, selalu kita kasih solusi. Nggak bahasanya itu dientar-entarin bagaimana, ya tergantung situasi juga. Nggak semua itu sekarang langsung diinin sekarang. Misalnya bisa sekarang, langsung kita kerjain sekarang. Ya biar konsumen puas lah. Dari hal bubutan pun juga sama, toko pun sama. Udah sih, itu aja yang pasti. Ya gue sangat-sangat bersyukur pada saat ini. Ya, karena bisa pencapaian seperti ini dan mempunyai tim yang oke lah kalau dibilang. Dari bagian bubut, toko, maupun bengkel. Udah dah, itu udah jos lah pokoknya udah. Sih. Oke bang, buat pertanyaan kedua, kalau boleh tahu, apakah ada rencana buat buka cabang bang? Kalau buka cabang tuh pemikiran kita udah jauh-jauh hari. Cuman kita nggak berani langsung bergerak buka cabang nih di sana di sini. Kalau di sini istilahnya masih keteteran, kita nggak akan bisa buka cabang karena sumber daya manusia kita tuh bener-bener kita cari tuh yang oke. Maksudnya kita tuh nyari sumber daya manusianya itu bener-bener. Ini ahlinya di sini, ini ahlinya di sini. Nggak asal ngebuka. Ini pengen buka di sini nih ya, pengen buka di sini, nggak segampang itu. Karena sebelum kita melakukan seperti itu juga kita harus memikirkan dulu nih untuk kedepannya. Nggak mau hanya ramainya sesaat, tapi ntar di sananya ya nggak bener lah, kita nggak mau. Makanya dari sektor itu kita kedepannya kan mau mendidik mekanik-mekanik lah. Ntar di tempat yang baru nih, rencana kan mau bikin tempat yang baru. Ntar di sana kemungkinan mekanik kita siapin kemungkinan 20 mekanik. Nah itu kita didik dengan standarisasi kita. Kalau udah masuk standarisasi kita, itu bener-bener berani kita buka di mana. Kalau masalah penawaran buka cabang tuh banyak penawaran, banyak yang nawarin franchise segala macam banyak. Kalau masalah itu banyak, dari nawarin di Medan, selalu di Medan, Aceh, cuma kita nggak mau. Wah kita nggak berani, soalnya beresiko di nama baik kita gitu. Kalau rencana kedepannya, insya Allah pasti ada planning kedepannya.
Kalau SDM-nya sudah oke, meyakinkan, pasti kita buka. Kayak contoh aja kita nyari mekanik. Kenapa kita nyari mekanik tuh yang ahli-ahli? Contoh kepala mekanik. Kepala mekanik aja kalau udah di sini aja, kadang-kadang tuh masih kita lihat dulu pekerjaannya. Di luar seperti apa, di sini seperti apa. Ngikutin standarisasi kita. Kayak mekanik, contoh waktu itu dari luar pulau lah datang ke sini. Padahal kepala mekanik, tapi megang scanner aja nggak ngerti. Itu kita ajarin dulu. Kita nggak maksudnya, wah lu gimana, nggak gitu. Ya udah kita olah aja. Namanya kepala mekanik pasti jiwa kepemimpinannya ada, tanggung jawabnya ada. Makanya kita nyari tingkat seperti itu. Nggak sekedar anak-anak baru bisa bongkar motor nih, kita suruh bongkar, kita terima, yang penting kerja, nggak bisa begitu. Kita harus benar-benar tenaga profesional. Dan tenaga profesional itu nyarinya kalau dibilangnya sulit. Sekalinya orangnya ahli, tapi nggak disiplin. Nah, kita nyari ahli, disiplin, tanggung jawab. Itulah yang kita butuhkan. Makanya ntar sektor sekira sumber daya manusianya sudah siap, untuk di sininya udah cukup, buka cabang, dari sini kita oper keluar. Kayak gitu. Untuk rencana sih sudah ada. Ya pasti kalau udah ada juga pasti selalu update lah kita juga. Dan sama Bubutan juga, kita selalu pengen buka cabang juga. Nah kemungkinan Bubutan lebih cepat dibanding bengkel, karena Bubutan kerjaannya kan hampir sama seperti itu. Beda halnya itu seperti bongkar motor. Suaranya kasar. Suara kasar itu belum tentu di satu faktor yang rusak. Suara kasar bisa contoh pistonnya lah, rantai ketengnya lah, stang sehernya lah, terus tonjokan keteng, tensionernya lah. Nah itu dia. Makanya mekanik yang harus kita cari itu yang harus bener-bener paham, menganalisa. Bukan cuman bahasanya ganti ini, ganti itu, ganti ini, ganti itu, yang nggak bisa gitu konsepnya. Misalnya diganti ini, konsumen berhak nanya alasannya kenapa bang diganti. Kita selalu mengajarkan seperti itu. Misalnya nggak paham bang, tanya aja. Ini diganti alasannya kenapa? Tanya sama mekaniknya. Itu udah istilahnya, ya situ hak situ sih untuk menanyakan. Nggak ada istilahnya tuh, ini kenapa? Enggak, udah jelek karena gini. Sedangkan situ lihat tuh barangnya masih bagus segala macam. Situ tanya lebih detail. Nggak apa-apa, situ nanya, situ hak situ. Kita nggak pernah istilahnya, wah bawel nih orang, yang enggak. Dan intinya di sini mah enak lah untuk bicara seperti apa, solusinya seperti apa. Ada masalah, misalkan motor ada masalah seperti apa, dia menanyakan, kita harus seperti apa, kita jawab. Untuk komplain pun mudah. Nggak ada bahasanya orang komplain, bang motor gue gini, wah bang udah malam nih gini. Misalkan contoh, misalnya udah malam jam 7 kan ya, pasti kan kita nggak bisa lanjutin hari itu juga. Paling tinggal bang ya besok, udah kita catat. Besok ada masalah segimana, ya kita atur lagi. Kan ada admin tuh, admin menjelaskan semuanya. Nah, misalnya udah bagian seperti itu udah cukup SDM-nya untuk kita buka cabang, pasti kita buka cabang. Kalau untuk saat ini kemungkinan belum. Tapi kedepannya insya Allah pasti kita mau buka cabang. Oke bang, pertanyaan yang ketiga. Harapan Bang Johan sendiri untuk Johan Garage dan tim Johan Garage itu ke depannya apa bang? Ya harapannya pasti gue maunya lebih baik lagi. Ya pastinya lebih berkembang. Ya tim kita makin solid. Dan gue juga tuh maunya tuh kalau di sini berkembang, ya tim-tim gue ibaratnya ya karyawan lah. Karyawan gue tuh semuanya tuh ibaratnya mapan. Nggak mau tuh ada istilahnya tuh, ya kalau segelintir mekanik di luar kalau kita lihat ya, kehidupannya ya kurang inilah. Tukang bubut pun sama. Kalau mau di naungan kita, di naungan Johan Garage ini maunya, kalau gue pribadi nih ya, anak buah gue tuh ya pengen lebih lah dari seperti itu.
bisa ntar udah punya anak, bisa nguliahin segala macem, ya insya Allah selama itu orang bener di gua nih, kerja di gua, pasti gua dukung terus. Nah harapannya juga ya semakin profesional aja. Contoh di bagian perbengkelan, ikutin alurnya aja, kerja lu seperti ini. Bubutan juga sama, kerja lu seperti ini. Karena semuanya tuh udah kita atur. Kita udah punya kerja masing-masing. Itu di bubutan. Udah kerja bubut bagian ini, kerjain aja. Sebagus mungkin, serapi mungkin, gimana caranya konsumen puas. Ntar masalah urusan yang lain ada admin yang ngatur. Terus contoh ngetek video, lu nggak usah mikirin kayak gitu-gitu, udah ada orangnya sendiri. Terus kalau masalah spare part segala macam, udah ada orangnya sendiri. Itu namanya kerja tim. Nah kalau udah kerja tim kayak gitu, kemungkinan lu lebih enak. Untuk ngembanginnya juga lebih enak. Jadi bagian bengkel gimana cara itu ngembangin bengkel tuh lebih baik lagi gimana. Konsumen gimana ngaturnya, admin semuanya gimana. Toko pun sama, gimana cara itu stok tuh. Jangan sampai pada kosong lah. Soalnya tuh nyari spare part tuh kadang-kadang tuh susah. Makanya kita kadang-kadang juga misalnya spare part nggak ada, selalu ngomong, bang, nih bang, cari sendiri gimana. Ada konsumen suruh nyari kita, ya udah kita cariin. Nah makanya kita kan di sini juga ada istilahnya tuh OB. Bengkel kita tuh ada OB-nya. OB buat nyari barang sendiri. Ya OB buat bantu-bantu mekanik, buat bersih-bersihin pun sendiri. Gimana caranya tuh kerja kita bisa cepat. Kayak sehari bore up, sehari jadi, porting segala macem, dyno segala macem. Yang kemungkinan yang baru ada hal seperti itu ya di Johan Garage sih kalau menurut gua ya. Pasti pikir-pikir, wah masa sih bang? Pasti selalu nanya, masih bang? Beneran sehari jadi. Kecuali hal-hal yang custom ya. Kalau hal-hal yang custom itu bicaranya itu 2 orang, bubutan sama mekanik. Udah gitu mintanya tuh yang rumit lah, kayak noken as minta angka sekian. Kadang-kadang tuh dari pihak konsumen tuh permintaannya sendiri, dia tuh punya pemikiran sendiri. Gue maunya kompresi sekian bang, angka nokannya sekian. Kita lihat, oh iya boleh nih bang segini, tapi fix minta segini ya. Kita buatin semaunya dia, selama itu masih masuk akal ya. Kecuali nggak masuk akal, kita pasti nolak. Ini nggak bisa bang kalau bikin seperti ini. Motor lu ntar seperti ini. Contoh misalkan, bang gue mau bore up, mau stroke up, tapi knalpotnya standar. Ya nggak bisa bang, bisa aja. Ya cuman motor lu mungkin akan bermasalah karena lubang outputnya udah kecil banget. Kalau dibilang bisa. Cuman tuh tenaganya tuh nggak akan bisa keluar maksimal. Udah gitu kemungkinan rusak juga motor akan jauh lebih mendekati lah. Nah kita menyarankan, jadi ngasih edukasi juga lah gitu. Terus kayak banyak yang nggak ngerti tuh masalah dyno. Rata-rata tuh orang tuh memikirkan horsepower gede. Wah horsepower gua gede. Sebenarnya tuh nggak di titik yang itu yang dilihat. Kita lihat dulu karakter motornya nih. Motornya mau dibikin gimana karakternya? Bawahnya smooth, atasnya galak. Apa dari bawah galak, atasnya ya pasti kalau bawahnya terlalu responsif, atasnya pasti nggak segalak yang smooth tadi. Itu karakter pengguna motor masing-masing itu. Kita harus menjelaskan di situ. Ini bedanya grafik ini di sini ya. Nah misalkan dia mikir bang, horsepower gue bisa bikin lebih gede lagi, bisa. Contoh horsepower nih habis di dyno nih 22. Terus lu minta berapa? 35, gue bikin 35 nih, keadaan live, keadaan langsung gue gas nih motornya ya. Cuma ini dulu, gue gas depan dia, iya bang, 35 bisa. Kalau masalah seperti itu bisa bang. Nah kalau kita ngasih tahu kan hasil yang real dulu. Nah ini hasil yang ini nih, ntar ada kok videonya itu, kemarin udah di tag juga yang masalah seperti itu. Oke bang, pertanyaan terakhir. Untuk fans di luar sana, untuk para pecinta motor, apa pesan yang pengen Bang Johan sampein? Ya para pencinta motor tuh nggak semuanya tuh suka kenceng. Kalau gua telusurin tuh nggak semuanya tuh gue bore up mau kenceng ini bang, nggak semuanya. Jadi tuh
mereka tuh punya porsinya masing-masing. Nah dari porsinya itu sebelum mengupgrade tuh motor, sebaiknya tuh awal mulai itu disebutin dulu. Bang, gue mau naik sekian nih, kira-kira habis berapa ya? Nah itu dibilangin dulu, maunya tuh seperti apa rasa motornya. Gue buat harian bang, buat touring sama anak istri gue lah, kalau dibilang bonceng gue sering touring hobinya gini. Nah kalau istilahnya seperti itu kan, kita buat motor tuh jangan terlalu responsif di bawah. Jadi itu bikin semau yang punya motor, jangan semau kita. Kalau semau kita kan sekencang mungkin. Soalnya tuh pernah kejadian, ya orang udah umur 40-an lah. Up motor, bore up, motor beat. Maksimalin bang. Udah gitu aja ngomongnya. Kita maksimalin. Udah kita rubah tuh piston, kita bore up. Ya mungkin udah berubah apa ya? Udah itu juga bore up 545. CVT upgrade, semua udah rubah semua. Udah tuh kita dyno tuh dapat 12-an lah. Ini udah maksimal om, buat harian udah kencang segini. Oh iya bang ya, udah cobain dulu. Cobain lah sama dia. Pas nyampe bengkel, ngeluh dia. Tapi keluhannya apa? Kok kencang banget bang ya? Wah dari gitu ya. Nah terus gimana om? Katanya pengennya dimaksimalin. Tadi cara melanin lagi motornya gimana ya? Akhirnya saat itu juga kita rubah. Kita rubah lagi bagian CVT. Ya sesuai keinginan dia lah. Maksudnya gimana nih nanam memetik lagi tuh. Harus lebih detail lagi. Contoh, suka gerung nggak? Nggak suka bang. Oh ya udah, berarti nggak gerung ya. Terus ada yang suka juga konsumen, bang bikin gerung banget dong. Masa dia upgrade kagak ada gerung-gerungannya? Ada orang juga kayak gitu. Kita harus ngikutin yang mau konsumen. Nggak bisa konsumen ngikutin kita. Bicara selera. Nah akhirnya tuh motor BT tuh udah kita rapi-rapiin tuh segala macam. Udah sesuai yang mau dia. Coba lagi om. Udah sekiranya tuh di dyno tuh masuk 10-an lah powernya, tapi dengan RPM tuh lebih rendah. Jadi tenaganya tuh istilahnya udah kita lowin tuh. Udah dicoba, nah ini baru enak bang, enak dari bawahnya, nggak terlalu galak. Nah itu bicara selera. Nah, makanya sebelum mengupdate motor nih, bilang dulu ke admin apa gimana, bang saya buat harian gini, bang buat ini nih speedingan nih, kita buat gini maksimalin. Nah itu beda. Kalau anak-anak muda mah yang penting kencang motornya. Gimana caranya itu mentok speedometer 150, 160. Udah tuh gimana caranya. Nggak mikirin ini, nggak mikirin itu. Kalau kata tuh bagian kalau anak-anak muda, kita ngikutin aja. Oke lah begini. Nah seperti itu. Terus kalau di bagian konsumen di bubutan nih, kalau di bubutan kita kan kadang-kadang orang kan ada pemikiran nih bikin part klep, contoh head Mio yang bikin part klep dengan bentuk head standar. Jadi tutup klepnya standar, beda sama aftermarket kan bentuk headnya beda. Jadi seperti itu kita bisa, intinya improvisasinya lah. Dari segala macam nokennya minta dibuatin kita bisa. Tuh, ya berhubungan dengan otomotif di motor lah. Semua motor intinya mau nyetruk lah, mau ngerubah head lah, mau bagaimana bentuk, selama kita yakin bisa pasti kita kerjain. Tapi misalkan yang janggal nih, wah nggak bisa nih, gue bisa bang, cuman kemungkinan tuh harus gue bikin dulu nih, ini ya pasti kita selalu ngomong. Ya untuk para konsumen gue juga ya, kalau misalkan ada masalah segala macam, wah kurang gimana, udah ngomong aja, pasti kita nerima. Maksudnya nerima tuh ya apa nih, harus seperti apa, pasti dijelasin kok, nggak mungkin pasti dijelasin. Terus buat bubutan, contoh tuh dari pihak bengkel nih, wah gue mau bikin motor nih langkah 70, gimana caranya itu bisa pakai selembar, tuh banyak nih seperti itu. Ya kalau diistilahkan tuh bisa-bisa aja. Cuman yang mau nyetruk ini harus tahu juga nih cara masangnya. Jangan sampai nih
Giliran masang, bang mentok sana mentok sini. Ya namanya custom ya harus lo custom lagi. Apakah crankcase dicoak? Masa kita suruh mikir juga, bukan mikir sih istilahnya, kita suruh ngerapin juga. Kan di bagian kita kan nyetruk, bawa ke asnya, udah lurus segala macem, udah bagus lah intinya, titik jatuhnya udah bagus segala macem. Ya udah, kadang-kadang konsumennya, wah bang nggak bisa kepasang, ujung-ujungnya masang di kita juga, ada seperti itu. Maksudnya kalau mau custom, pikirin dulu, gimana nih, kalau nggak konsultasi lah, kita konsultasi, pasti kok kita terima, coba tanyain, pokoknya udah barang sini berkonsultasi pasti kita terima. Kenapa bang ya, kira-kira cara gimana, kita jelasin ini, maksudnya solusinya gimana. Untuk yang bagian bubutan lah, pemasangannya harus tahu, kayak swap engine, ini gimana, masangnya gimana. Ya baiknya tuh konsumen tuh, dia tuh punya pandangan nih, wah gua harus ngerubah gini-gini. Nah tukang bubut tuh harusnya tuh dikasih masukan aja, bang gua mau buatin begini-gini ya, bagian ini seperti ini. Nah kalau seperti itu lebih enak. Kalau misalkan maunya seperti itu, kita buatin, giliran dipasangnya dia nggak bisa. Lah kita suruh buatnya semau dia. Tapi giliran suruh dipasang, bang ini gimana masangnya lah? Lu gimana? Ngebobot beginian suruh masang tapi nggak bisa. Lah gue suruh bikin begini jadi gue yang masang. Kadang-kadang kita yang masangin. Lucu aja sih. Cuman kita nggak pernah inilah, ya udah tetap kita yang. Cuman kalau misalkan, wah bang kalau misalkan suruh bener ngemal keseluruhan nggak kepegang, kita ngomong. Coba bang lo atur sama mekaniknya, terus sekiranya kurang apa bisa lah kita bantu. Terus masalah spare part. Masalah spare part kan kadang-kadang kan kayak contoh tuh pernah tuh orang tuh beli noken as, motornya standar ting-ting diganti noken as. Itu nggak semuanya motor semua tuh bisa dipasang normal loh. Contoh tuh motor PCX, contoh apa motor NMAX new lah, dikasih noken as racing misalkan tipe T1 T2, pas dipasang tuh nggak langsam. Nah nggak langsam, nyalain noken asnya, ya padahal dia sendiri. Ya kalau misalnya seperti itu kan nggak cocok noken asnya, jadi nggak kena langsamnya, otomatis pakai ISC manual. Nah dia nyalain noken asnya, sedangkan dipakai noken as yang lainnya sama aja. Memakai apalagi pakai tipe R, makin salah lagi. Ya penyalahan lah, penyalahgunaan. Terus kayak apa sih itu kemarin masalah piston. Ada tuh piston baru dipakai gitu tuh, merek apa ya waktu itu ya, baru dipakai tuh pinggiran cowakannya tuh pecah. Padahal tuh masalahnya tuh bukan salah di pistonnya sih kalau kita bilang. Jadi cowakannya terlalu tipis, resiko pecahnya tuh ya semakin mendekati lah. Harus tahu resiko di situ supaya nggak tipis gimana. Ya kita ngantisipasinya tuh seharusnya tuh gara-gara mau ngejar packing selembar tuh terlalu tipis, ya dipaksakan sama dia. Ya kalau misalkan dia berani menerima resikonya ya pasti, ya udah nggak lama pasti bagian itu rusak lagi, ganti lagi. Kalau mau aman ya tambahin packing, piston jadi tebel, ya lebih awet. Ya kayak gitu-gitu aja. Terus kayak injektor lah. Injektor, sekarang motor masih standar, ganti injektor 100. Dulu ada tuh motor standar, injektornya ganti X-Max misalnya. Beli injektor 280 cc apa 300 cc gitu, speknya standar. Dia beli, datang, udah datang dibalikin, bang ini kegedean injektornya. Lah kalau udah dipakai ya nggak bisa ditukar bang, barang seperti itu mah. Soalnya injektor, kecuali belinya roller nih, roller misalkan 8 gram, wah totalnya 9 gram bang, bukan 8 gram. Kita lihat tuh, wah roller belum dipakai nih, pasti bisa. Sebenarnya emang nggak bisa dibalikin, soalnya kita udah tertulis tuh, barang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan.
Tapi tinggal kebijaksanaan kita ya, kita lihat seperti itu. Oh iya nih, nggak apa-apa dah, apa aja. Tapi kalau injektor dipakai berbet, nah yang nyaranin pakai segede gitu siapa bang? Motor standar, mekaniknya yang nyalain mekaniknya, ya masa nyalain tokonya. Terus bisa ditukar nggak bang? Ya nggak bisa, bisa ditukar jadi barang bekas dong. Ya, kita gituin, ya maksudnya kita bener dong. Barang bekas, ya contohnya kayak nokan as dipasang, bang kok nggak langsam? Lalu dicopot lagi, dibalikin, siapa yang mau? Toko mana yang mau? Yang nggak bakalan mau. Ya kalau ditukar ya kayak tadi kita kasih contoh roller, terus misalkan ya noken as lah belum dipakai. Kalau injektor tuh istilahnya tuh kayak beli spuyer kalau menurut kita ya. Misalkan spuyer nih, motor FU, beli spuyer buat karburator PE. Ini bang, pilot jetnya beli kurang 42, main jetnya beli 120, dipakai, cet, basah banget bang. Bawa lagi spuyernya ke toko, bang, gue masang kegedean nih, tukar lagi, lah kagak bisa. Lah beli spuyer masih bisa tuh. Kalau gitu mah barang bekas mulu di toko. Ya maksudnya pembeli pun ya harus ngerti lah kenapa alasannya nggak bisa, kenapa alasannya bisa, harus tahu juga. Nah kalau misalkan nggak bisa kan kita ngejelasin. Kadang-kadang konsumen juga gimana ya, ya nggak ngerti lah namanya orang dagang tuh. Ya kecuali kita bilang tadi yang bisa ditukar, kemungkinan ya hal-hal yang kelihatan lah. Kalau seperti itu kan nggak akan bisa. Masa udah dijajal dibalikin lagi gitu loh. Kecuali itu barang rusak lah kalau dibilang. Dengan pasti ya rusak. Pasti, oh masalah rusak gimana? Videonya ada nggak? Oh iya, tukar aja. Nggak ribet, kita nggak ribet kok. Kadang-kadang konsumennya yang ribet. Intinya kita tuh nggak ada yang ribet. Gitu aja sih. Johan Garage, Jos Ngeng, Jospar. Oke, thank you bang. Oke. Johan Garage, Ali Bubut Superstar, mesin lo ngebul, kita bikin lancar. Jos Ngeng Jospar, we raise the bar. No pen pistol, sejati yang benar. Ngenggeng jalan, power makin naik. Motor lo garang, tapi tetep asik. Presisi, bukan improvisasi abal, hasil kerja kita.